Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Tahun 1970-an menjadi era yang penuh teka-teki bagi para petani dan peternak di belahan barat. Saat dunia sedang dihebohkan dengan fenomena crop circle, lingkaran raksasa aneh yang muncul tiba-tiba di ladang gandum Inggris di seberang Atlantik, Amerika Serikat, dihantui serangkaian kejadian yang tak kalah misterius. Bukan hanya sekedar heboh, tapi sungguh mengerikan. Ribuan sapi ditemukan mati secara misterius dalam satu malam, yang membuat bulu kuduk berdiri. Organ-organ dalam sapi itu hilang begitu saja. Sayatan di tubuh mereka begitu presisi, seolah-olah dilakukan oleh tangan seorang dokter bedah ulung dengan alat canggih, bukan sekedar hewan liar atau manusia biasa. Di sekitar luka bahkan tampak bekas terbakar seolah tersentuh suhu sangat tinggi. Namun hal yang paling tak masuk akal dan menyalahi logika adalah darah dalam tubuh sapi benar-benar lenyap tanpa sisa. Tidak ada genangan, tidak ada cipratan, bahkan tidak ada jejak perlawanan. Seolah-olah makhluk tak kasat mata telah menyedot habis 30 hingga 40 liter darah sapi hanya dalam hitungan detik. Fenomena mengerikan ini dikenal dengan nama kasus pembantaian sapi, cattle mutilation. Sebuah misteri yang hingga hari ini masih menyimpan banyak pertanyaan dan telah memicu lahirnya berbagai teori. Mulai dari ulah predator, ritual sekte sesat, eksperimen rahasia, hingga campur tangan makhluk luar angkasa. Awal mula misteri, kasus Snippy, sang kuda malang. Walau lebih populer disebut pembantaian sapi, kasus ini ternyata berawal bukan dari sapi, melainkan dari seekor kuda Appaloosa bernama Snippy di Alamosa, Colorado. Tanggal 9 September 1967, Harry King dan ibunya Agnes menemukan Snippy dalam keadaan mengenaskan. Bagian leher dan bahunya seperti dihilangkan, meninggalkan luka rapih dengan bau aneh, menyengat sekaligus manis. Snippy sempat hilang 2 hari sebelumnya. Yang lebih aneh, di malam kehilangan itu, Agnes mengaku melihat sebuah benda besar melintas di atas peternakan. Tapi karena tidak memakai kacamata, ia tak bisa memastikan wujudnya. Berita kematian Snippy langsung menggemparkan Colorado. Surat kabar ramai-ramai menulis berita berjudul sensasional, UFO membunuh kudaku. Meskipun akhirnya terungkap Snippy tewas akibat ulah 2 mahasiswa iseng yang menembaknya, kasus Snippy menjadi pemantik serangkaian kejadian aneh berikutnya yang menyebar cepat ke seluruh Amerika. Rentetan kasus sapi mati tak wajar dari Kansas ke berbagai negara bagian. 14 Juni 1973, Munden, Kansas. Seekor sapi betina seberat 700 pon ditemukan mati. Telinga kanan dan bagian kaki belakangnya dipotong sangat rapi, seolah menggunakan alat bedah. Hanya 4 hari berselang, di lokasi berbeda sekitar 20 mil jauhnya, ditemukan kasus serupa. Sapi kedua mati dengan telinga kanan terpotong. 9 Agustus, Smith County. Kasus ketiga ditemukan. Kali ini lidah sapi juga lenyap. Pada 30 Agustus, sapi keempat ditemukan di Claude County. Dan 25 Oktober 3 sapi di Harvey County tewas dengan tambahan organ reproduksi yang hilang. Hanya dalam 6 bulan, lebih dari 40 kasus mutilasi sapi dilaporkan di Kansas saja, mayoritas di sepanjang Jalan Raya 81. Memasuki tahun 1974, fenomena ini mewabah ke negara bagian lain, Nebraska, Montana, Iowa, Minnesota, Colorado, dan sekitarnya. April 1974 di Kalawai, Nebraska, untuk pertama kalinya ditemukan sapi pernah mati tanpa setetes darah pun di tubuhnya. Hanya bekas sayatan di perut dan luka sangat presisi. Di sampingnya, anak sapi yang baru lahir ditemukan ekornya terpotong. Uniknya, anak sapi tersebut tetap hidup. Fenomena helikopter misterius dan operasi tanpa bekas. Di Lancaster dan Custer County, Nebraska, kasus serupa bermunculan. Banyak peternak mulai melaporkan kemunculan helikopter misterius tanpa tanda pengenal yang terbang rendah di atas peternakan, menggunakan lampu sorot kuat untuk menyisir lahan di malam hari. Padahal FAA dan National Guard sama sekali tidak mengeluarkan izin penerbangan malam itu.
Pada 28 Agustus, seorang peternak di Cedar County melaporkan helikopter yang menyinari ladangnya di malam hari. Beberapa jam kemudian, ditemukan lagi sapi mati di tempat yang sama. Walaupun kali ini organ dan darah tidak hilang, namun polanya tetap misterius. Ketika semakin banyak laporan masuk, masyarakat mulai gelisah dan merasa frustasi. Pemerintah dianggap lamban dan tak mampu mengungkap siapa pelaku sebenarnya. Bahkan kasus ini meluas hingga Australia dan Amerika Selatan dengan pola yang sama. Sapi dewasa, usia 4 hingga 5 tahun, organ vital hilang, reproduksi, lidah, mata, ambing, rektum, luka rapih tanpa darah, kadang ada bekas terbakar di sekitar luka. Investigasi pemerintah, sekte, predator, atau eksperimen rahasia. Januari 1975, ATF mulai menyelidiki, bahkan sempat mencurigai adanya kelompok sekte sesat yang melakukan ritual pengorbanan dengan sapi sebagai tumbal. Ini didukung temuan bahan penenang dan antikoagulan di tubuh sapi, seolah sapi-sapi itu dibius sebelum dipotong. Namun teori sekte terbantahkan, tak ada jejak manusia, roda, atau alat di lokasi kejadian. Mustahil mereka bisa memindahkan bangkai besar tanpa jejak. Mei 1975, Colorado Bureau of Investigation (CBI) mengambil alih bersama Universitas Negeri Colorado melakukan otopsi 19 sapi dan menawarkan hadiah $40.000. Lagi-lagi nihil hasil. Senator Colorado Floyd Haskell sampai turun tangan meminta bantuan FBI. Namun FBI menolak karena tak memiliki yurisdiksi federal. Baru pada 1979, mantan agen FBI Kenneth Rommel mulai menyelidiki dengan pendanaan dari Federal Law Enforcement Assistance Administration (LEAA). Hingga 1979, sudah 10.000 kasus mutilasi sapi terjadi di Amerika. Rommel melakukan riset hingga ke sejarah Eropa, menemukan kasus serupa terjadi di Inggris tahun 1906, di mana domba-domba ditemukan dengan lemak dan organ dalam hilang, bulu dan tulang utuh. Tercatat di diari Kerajaan James pertama. Namun setelah 1 tahun penyelidikan, Rommel menyimpulkan pelakunya adalah predator liar dan kasusnya dianggap selesai. Tapi publik tetap menolak karena bukti di lapangan terlalu rapih untuk ukuran serangan hewan buas. Coyote misalnya memang membunuh sapi, tapi tidak dengan luka rapi, tanpa bekas gigitan, tanpa darah. Bahkan kasus di Nebraska tahun 1974, sapi dewasa mati sementara anaknya dibiarkan hidup, sesuatu yang mustahil bagi predator. Penurunan kasus mendadak dan kemunculan kembali di era modern. Anehnya setelah aparat turun tangan, angka kasus pembantaian sapi tiba-tiba menurun drastis. Petugas polisi di New Mexico bahkan mengaku selama 6 bulan penyelidikan, kasus hampir hilang sama sekali. Namun pada akhir 1990-an hingga 2000-an, kasus serupa kembali muncul, meski tidak sebanyak sebelumnya. Pasangan Tom dan Sally Miller di Trinidad, Colorado, sejak 1996 berulang kali menemukan sapi mereka mati secara misterius. Setiap luka sangat rapi, darah hilang, 1 mata, 1 telinga dan beberapa organ dalam diambil. Beberapa bangkai sapi bahkan ditemukan dengan tulang rusuk patah, seolah-olah dilempar dari atas ketinggian. Uniknya, tim dokumenter History Channel yang ikut meneliti menemukan bekas luka lama pada sapi-sapi tersebut masih sangat presisi, sementara bekas gigitan hewan setelah sapi mati terlihat kasar dan tak beraturan. Miller bahkan menemukan anomali medan magnet di jembatan dekat peternakan mereka, sesuatu yang semakin menguatkan teori keberadaan UFO atau teknologi asing di lokasi. Teori UFO dan lintas 37 derajat antara sains dan spekulasi. Linda Howe, peneliti fenomena supranatural terkenal, mendukung teori keterlibatan alien. Ia mencatat banyak kasus mutilasi terjadi di sekitar Dulce Base, markas bawah tanah rahasia di perbatasan New Mexico, Colorado, persis di garis lintang 37 derajat utara. Sejarawan UFO Chuck Zukowski mencatat lebih dari 200 dari 1000 kasus misterius di Amerika berada di lintang ini. Menurut Miller,
makhluk luar angkasa menyedot sapi ke dalam pesawat UFO, mengambil organ dengan alat berteknologi tinggi, lalu melempar bangkai sapi dari udara, menjelaskan kenapa ada bangkai dengan tulang rusuk patah. Mengapa sapi? Beberapa peneliti meyakini DNA sapi 80% mirip dengan manusia, sehingga kemungkinan besar dijadikan bahan penelitian. Namun klaim tentang alien yang juga memburu manusia masih dipertanyakan. Mengapa tak langsung menculik manusia jika benar demikian? Konspirasi Dulce Base dan perang rahasia manusia versus alien. Teori konspirasi seputar Dulce Base makin memanas setelah Philip Schneider, insinyur geologi yang pernah terlibat proyek rahasia, mengaku membangun laboratorium bawah tanah di Dulce. Dalam pidatonya tahun 1995, ia menceritakan peristiwa perang rahasia di mana terjadi baku tembak antara tentara Amerika dan makhluk Grey setinggi 2 meter di dalam markas bawah tanah. Ia mengaku menembak 2 alien, namun salah satu alien menyerangnya dengan sinar biru, tubuhnya robek, jari-jarinya terbakar. Ia selamat berkat bantuan militer, namun 66 orang tewas di tempat. Menurut Schneider, sejak era Presiden Eisenhower 1954, pemerintah AS sudah menandatangani perjanjian rahasia dengan alien, menukar teknologi canggih dengan izin alien melakukan eksperimen pada ternak dan manusia. Januari 1996, Schneider ditemukan tewas dengan selang di lehernya. Pihak berwajib menyimpulkan bunuh diri. Namun istri dan kolega yakin ia dibunuh karena membongkar rahasia negara. Semua dokumen yang ia kumpulkan hilang, namun barang berharga di rumahnya tetap utuh. Sampel darahnya pun hilang dari laboratorium forensik. Bahkan, seorang biksu Taiwan bernama Hui Lu pada 1992 bercerita tentang perang Dulce yang kronologinya mirip dengan pengakuan Schneider, membuat teori ini semakin dipercaya banyak orang. Namun tak sedikit yang meragukan kisah Schneider, mengingat ia pernah dipenjara karena kasus radioaktif dan diduga mengalami gangguan mental. Kisahnya tetap menjadi kontroversi hingga kini. Korban manusia, fakta di balik kasus menggemparkan Brazil. Schneider sempat menyebut korban mutilasi tak hanya sapi, tetapi juga manusia. Kasus paling menggemparkan datang dari Brazil. Tahun 1988, jasad pria bernama Gonçalves ditemukan di pinggir waduk Guarapiranga, Sao Paulo. Tubuhnya penuh luka bulat diameter 3 hingga 4 cm dengan bekas terbakar. Organ-organ dalam hilang tanpa jejak darah atau tanda perlawanan. Polisi setempat menyimpulkan Gonçalves meninggal karena penyakit, lalu dimakan burung nasar. Namun banyak pihak meragukan hasil autopsi karena pola lukanya sangat mirip dengan kasus mutilasi sapi. Teori lain menyebut pelaku sebenarnya adalah lembaga militer rahasia atau perusahaan farmasi yang melakukan eksperimen biologis pada manusia dan hewan, karena di lokasi kasus sering terlihat helikopter misterius mondar-mandir. Catatan misteri lain dari anggota militer AS hingga helikopter Black Hawk. Kasus lain yang jarang terungkap terjadi di New Mexico, 1956. Sersan Angkatan Udara, Jonathan Lovett, dikabarkan diculik dan 3 hari kemudian ditemukan tewas di gurun dengan luka persis korban mutilasi sapi. Darah hilang total, tidak ada pembuluh darah yang mengkerut, dan organ dalam lenyap. Ada pula kesaksian 2 polisi Utah yang melihat helikopter Black Hawk tanpa tanda pengenal di lokasi mutilasi sapi tahun 1976. Setelah insiden itu, kasus mutilasi di daerah tersebut mendadak lenyap selama 5 tahun. Penutup, misteri yang tak pernah reda. Hingga hari ini, tabir misteri kasus pembantaian sapi belum benar-benar terungkap. Meski kasusnya kini jarang terdengar dan tak lagi meledak di media, insiden serupa masih sporadis terjadi di berbagai belahan dunia. Berbagai teori, mulai dari predator, sekte, eksperimen rahasia, hingga campur tangan alien, masih terus diperdebatkan. Namun satu hal pasti, misteri kematian ribuan sapi ini telah menjadi salah satu catatan paling kelam dan membingungkan dalam sejarah Amerika. Mengajarkan pada manusia bahwa di balik dunia yang kita anggap biasa, mungkin saja masih ada kekuatan atau entitas yang belum kita pahami sepenuhnya.
Apakah kebenarannya akan terungkap suatu saat nanti? Atau misteri ini akan terus menjadi cerita menegangkan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya? Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.